Shalom. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Yesus di Bethlehem sudah dibuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu, siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 91 bait yang pertama, Putri Sion, nyanyilah. Kita awali dan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 87, bait yang pertama, Gapuramu langkahkanlah. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera
jawaban doa dan berita anugerah, jemaat berdiri. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu nyata dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan. Demi kegagalan dalam hidup ini, ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin di dalam gedung gereja, sebab mempraktekannya bukanlah hal yang mudah. Bapa, ampunilah kami, ya Tuhan Allah kami. Betapa banyak orang yang menjerit dan mengadu, memanggil namamu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganmu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang yang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih dikasih daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasih-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, supaya semakin hari kami semakin serupa seperti yang Engkau ingini. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang pertama, Kusongsong Bagaimana. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga yang ke-11, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas napas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami saat ini Bapa. Terima kasih atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas semua sukacita, baik duka yang telah Engkau kuatkan pada kami. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami dalam masa kesulitan atau
masa-masa yang akan kami hadapi. Hanya di tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11 di bawah perikop berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosa. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah-tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita sampai ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika dalam ibadah Raya Advent yang kedua ini, kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ini. Tuhan sudah memberkati dan menyertai hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup hingga pada pagi hari ini. Biar Engkau yang mengajar kami dan bersabda bagi kami. Urapi hamba-Mu yang lemah yang boleh menyampaikannya ini. Tuhanlah yang berkuasa. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dalam ibadah Hari Raya Advent yang kedua, diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Dengan perikop di situ Yohanes Pembaptis. Injil Markus pasal 1 ayat 1 yang sampai yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah Advent yang kedua bercerita tentang sosok Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini bukan sosok yang tiba-tiba hadir, bukan sosok yang boleh kita katakan hadir begitu saja. Namun Yohanes Pembaptis ini adalah sosok yang telah dinubuatkan, sosok yang telah dipersiapkan, sosok yang telah dirancangkan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Karena itu kita melihat dalam ayat yang kedua dan yang ketiga di situ, itu sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Bahkan kalau kita lihat dalam cerita tentang pemberitahuan tentang kelahirannya, Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 21 di situ, bahwa malaikat pun datang kepada Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, pun menubuatkan, menyampaikan bahwa akan hadirnya istrinya akan mengandung seorang bayi laki-laki dan ia akan menamai Yohanes di situ, dan ia akan menjadi kabar sukacita. Bisa dilihat dalam ayat yang ke-14 sampai 15 itu, ia akan menjadi sukacita bagi orang banyak. Ia akan mempersiapkan segala sesuatu bagi kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa sosok Yohanes Pembaptis bukan sosok yang datang begitu saja, tapi ia sudah dinubuatkan, dirancangkan, direncanakan Allah bagi sesuatu peristiwa yang besar. Karena itu kita melihat apa yang menjadi tugas seorang sosok Yohanes yang dirancangkan, dinubuatkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam ayat yang keempat yang mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan aku akan mengampuni dosamu. Bertobat, beri diri dibaptis, dan dosamu akan diampuni. Ini yang menjadi tugas Yohanes. Kalau kita melihat dalam cerita Nas yang paralel dengan Nas ini, bahwa tugas ini bukan tugas yang mudah sebenarnya. Yohanes harus menyerukan, harus membawa kabar baik, memberitakan bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Bahkan kalau kita melihat dalam Matius maupun dalam Lukas yang Nas paralel dengan Nas ini, bahwa begitu berani Yohanes menyampaikan bertobat dan berilah dirimu dibaptis di kalangan orang-orang Yahudi dan Saduki saat itu. Bahkan dalam Injil Matius maupun Lukas yang mengatakan kepada orang Yahudi, orang Saduki, bahwa engkau ada keturunan ular beludak. Bapak Ibu bisa melihat dalam Matius pasal 3 maupun dalam Lukas. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kita melihat bagaimana sosok Yohanes Pembaptis adalah sosok yang berani dan setia dalam tugasnya. Dalam tugas yang sudah dirancangkan, dinubuatkan Allah bagi mempersiapkan bagi jalan, bagi kehadiran Yesus Kristus. Ya, kita melihat dalam ayat yang kelima di situ bagaimana orang banyak datang kepadanya dan semua penduduk Yerusalem mengaku dosanya dan dibaptis. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis secara sosok mungkin tidak ada di tengah-tengah kita. Namun spirit dan semangat dan jiwa dari Yohanes Pembaptis itu yang selalu ada dalam diri kita orang percaya saat ini. Bila saat ini adalah kita merayakan hari Advent yang kedua, Adventus, di mana kita menantikan dan mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus secara khusus karena kita mau menyambut Natal, dan juga kita menantikan dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi kedatangan Yesus yang kedua kali.
juga seruan dari Yohanes Pembaptis ini mengatakan bertobatlah. Juga ada juga seruan bagi kita. Seruan untuk bertobat, ada seruan bagi kita orang percaya yang sudah menjadi Kristen. Seruan untuk bertobat dan berilah dibaptis ada seruan juga bagi orang yang percaya, yang ingin untuk mengikut Kristus. Seruan ini juga ada seruan bagi kita saat ini untuk bertobat. Kalau ditanya mengapa kita harus bertobat, tentu kita harus bertobat. Karena kita manusia tidak luput dari salah. Karena itu masa Adventus ini adalah masa bagi kita untuk mengintrospeksi diri, ya. Dalam masa penantian dan masa persiapan seharusnya menyambut Natal, terlebih menyambut mempersiapkan bagi kedatangan Yesus untuk datang kedua kali. Maka berita ini adalah bagi kita ada seruan juga untuk kita introspeksi diri dalam hidup kita. Sebagai orang percaya pun kita tidak luput dari dosa. Sebagai orang percaya pun pengikut Kristus kita tidak luput dari salah. Kita mengintrospeksi diri kita. Karena itu masa-masa Adventus ini adalah masa persiapan kan penantian ini. Di sini masa bagi kita untuk mengintrospeksi diri sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Walaupun dalam masa Advent ini ya, kita berbeda dari tahun yang lalu. Ya. Kalau masa Adventus satu pun kita sudah dimeriahkan dengan berbagai acara Natal, mungkin suasana yang luar biasa. Tapi bagi saya, ya, tidak semeriah pun yang ada, tapi hati kita tetap meriah. Hati kita dalam tahun ini pun tetap kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita bersuka cita. Ya. Tetap bagi kita untuk memeriksa diri, introspeksi diri dalam hidup kita kepada Tuhan. Apalagi tahun ini, ya, Natal hanya diperbolehkan tanggal 24, 25, dan 26. Ya, tidak ada lagi Natal keluarga. Tidak ada lagi Natal perkumpulan karena memang keadaan situasi, keadaan kita epidemi COVID ini semakin memuncak. Namun ini tidak menghalangi kita untuk bersuka cita, untuk menantikan, untuk boleh mempersiapkan diri kita. Natal adalah hari lahirnya Tuhan Yesus, tidak membatasi bagi kita untuk mempersiapkan bahwa kita tetap ada sukacita. Dalam hati kita tetap ada rasa syukur. Dalam hati kita tetap ada rasa kebahagiaan dalam hidup kita. Walaupun masa Adventus yang kita hadapi saat sekarang bukan Natal, nanti pun kita hadapi dengan begitu tidak meriah. Tapi bagi saya bahwa hati kita tetap meriah untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus maupun kedatangannya kedua kali. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita melihat. Sekali lagi saya mau katakan bahwa seruan Rasul Yohanes Pembaptis, bertobatlah, juga ada seruan bagi kita saat ini. Mengintrospeksi diri kita. Ya. Sejauh mana kita sudah dekat kepada Tuhan. Sejauh mana hidup kita pun bersyukur kepada Tuhan. Biar ada Adventus yang kedua ini, Tuhan memberkati kita. Tuhan memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang berkuasa dan mengasihi hidup kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam ibadah hari Adventus yang kedua ini. Masa bagi kami untuk boleh mengintrospeksi diri, menanti secara khusus Tuhan perayaan hari Natal kelahiran Juru Selamat kami, terlebih kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah jiwa dan semangat dari Yohanes Pembaptis maupun juga Tuhan, seruan bagi kami untuk terus bertobat, untuk memberi diri kepada Tuhan, juga menjadi seruan bagi kami saat ini.
Kami naikkan doa kami bagi gereja, Persekutuan Gereja Kalimantan Evangelis tingkat Sinode Resort maupun jemaat di tempat ini. Engkau memberkati gereja kami Tuhan, bahkan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Penatua diakon, pemain musik, song leader, guru-guru sekolah minggu, pendeta dan pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memakai, menguatkan, mengokohkan dalam hidup mereka Tuhan, sesuai karunia dan talenta mereka untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Seluruh pengurmulan bangsa negara kami, pemimpin bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa negara kami tetap utuh dan kuat. Bangsa negara kami tetap hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kami juga berdoa Tuhan bagi pandemi COVID-19, di mana pada bulan ini Tuhan terus semakin meningkat. Kau memberkati seluruh tim medis yang boleh bekerja, memberi diri melayani Tuhan. Melindungi mereka, menyertai seluruh pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Kau memberkati juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baik mereka terbaring di rumah mereka, baik mereka terbaring di rumah sakit dimanapun berada. Bahkan mereka saat ini Tuhan harus menghadapi isolasi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah iman dan pengharapan mereka tidak pudar, namun mereka selalu kokoh dan kuat. Dan mereka punya pengharapan bahwa Tuhan setia dan menyertai hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun dan bersuka cita. Mereka Tuhan tambahkan usia, di mana mereka sudah Tuhan sertai dan mereka boleh menikmati syukur dalam hidup mereka. Biar sukacita ini terus menguatkan iman dan percaya mereka, bahwa semuanya terjadi karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelaksanaan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan pada 9 Desember ini, pada hari Rabu ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh persiapan, Engkau memberkati juga Tuhan seluruh calon dari gubernur dan wakil gubernur kami, agar pelaksanaannya nanti boleh berjalan dengan baik, aman, lancar dan damai. Semuanya karena berkat-Mu, dan kami boleh Engkau tuntun juga Tuhan, untuk memberikan suara kami memilih seorang pemimpin yang betul-betul punya hati untuk memimpin provinsi kami Kalimantan Tengah, untuk tetap semakin baik, maju, dan semuanya karena berkat dan anugerah-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu saat ini. Baik jemaat-Mu yang boleh hadir di gedung gereja ini, maupun yang mereka mengikuti ibadah ini Tuhan secara langsung. Biarlah juga Tuhan menyertai hidup kami satu minggu yang akan kami hadapi ini. Melindungi kami, memberkati keluarga dan rumah tangga kami, memberkati kehidupan anak-anak kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami. Semuanya kami serahkan dalam kekuatan-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Inilah syafaat kami pagi hari ini, yang kami alaskan dengan doa sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya Pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan pembuatan mansyur Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pernyataan-Mu sampai saat ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu dapat beribadah bersama-sama hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Ya Bapak, terima kasih atas semua kebaikan, atas semua hal-hal yang telah terjadi dalam minggu-minggu ini ya Bapak. Biarkanlah untuk kedepannya kami dapat selalu dikuatkan melalui firman-firman-Mu ya Bapak. Dan jikalau sebentar lagi kami ingin menyerahkan sedikit apa yang kami miliki, biarkanlah persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan firman-Mu ya Bapak, terlebih bagi kemuliaan nama Engkau di muka bumi ini. Hanya di tangan-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 115 bait yang pertama dan seterusnya, berlutut di palungan-Mu. Berlutut di palungan-Mu, ya Yesus sumber hidup. Ku bawa persembahanku yang memang hak milik-Mu. Hatiku, roh dan jiwaku, seluruh isi hidupku padamu berkenanlah. Darilah itu Kau Yesus sudah lahir, dan ku terpilih oleh-Mu. Meski belum ku jadi, Kau sudah mengasihiku, dan Kau relakan diri-Mu supaya ku miliki. Walau maut yang kelam, ya Yesus Kau suryaku. Kau bawa hidup dan terang dan damai kepadaku. Oh surya kasih yang besar, memancar iman yang benar, cahayamu sungguh indah. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri.
Kita akan mengakhiri ibadah kita dan pulang dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jumlah jemaat yang hadir pada minggu ini berjumlah 55 orang.